Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam Ahad ini kita masih diberikan kekuatan iman wal Islam serta sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita, membentaikan kedua tangan kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari tadi menunaikan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjut zikir, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian fikih klasik kitab Safinatul Najat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua. Mudah-mudahan segala hajat dan doa mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan bab yang akan kita kaji bersama-sama malam hari ini, terakhir di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab tentang yang membatalkan kepada sholat. Ini masih bab tentang sholat ya, panjang, pelan-pelan, mudah-mudahan bisa menambah kekhusyuan, pengetahuan, serta bisa diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu sholat adalah menjadi salah satu kewajiban yang mutlak yang tidak bisa ditawar oleh kita. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisinya, sholat adalah satu-satunya yang harus kita laksanakan tanpa terkecuali sampai memang tidak bisa bernapas lagi. Hatta orang sakit pun wajib melaksanakan sholat. Maka para ulama luar biasa merinci satu persatu tentang bagian-bagian sholat ya. Kemarin kita sudah membahas dalam 2 termin bab tentang membatalkan sholat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada yang berkaitan dengan sholat ya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi fid dunya wal akhirah. Faslun, ini satu pasal allazi yalzamu fihi niyatul imamah, di mana wajib meniatkan menjadi imam. Jadi orang sholat wajib dia menjadi imam dan niat menjadi imam. Niat menjadi harus diniatkan wajib menjadi imam. Arba'un itu ada 4. Al-Jum'atu yang pertama adalah sholat Jum'ah. Wal mu'adatu yang kedua adalah sholat mu'adah, sholat yang diulangi kembali. Wal manzuratu, dan yang ketiga adalah sholat nazar. Jamaah, jadi nazarnya berjamaah. Sholat yang dinazarkan secara berjamaah. Wal mutaqaddimatu fil motori, yang keempat adalah sholat jama' takdim fil motori, dikarenakan atau asbabnya adalah hujan.
Nah, jadi ada 4 di mana kita wajib menyebutkan niat menjadi imam, wajib. Kalau nggak niat jadi imam berarti salatnya la tasbih, la sah. Jadi ada 4 salat. Yang pertama adalah salat Jum'ah, yang kedua salat mu'adah, yang ketiga tadi salat nazar berjamaah, yang keempat salat jamak takdim yang disebabkan oleh hujan. Pasal ini menjelaskan di mana kita wajib meniatkan menjadi imam ketika kita sholat menjadi imam. Kalau sholat mafruḍah, ya, kalau kita jadi imam itu tidak wajib niatnya menjadi imam. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan atau imaman. Nah, nggak pakai imaman pun kalau imam sah salatnya. Tapi kalau makmum wajib harus ada kata makmuman. Kalau kita jadi makmum, maka niatnya wajib harus niat jadi makmum. Kalau nggak ada niat jadi makmum berarti dia munfarid, salatnya sendiri. Imam akan sah dan otomatis jadi imam ketika makmumnya meniatkan jadi makmum. Artinya kalau sholat yang munfarid, yang 5 waktu, yang 17 rakaat yang kita kerjakan, itu kalau ada imam niatnya nggak wajib jadi imam. Ya, tetap sah kalaupun dia nggak niat menjadi imam. Tapi yang ini wajib si imam ini meniatkan menjadi imam, harus ada imaman gitu. Kalau diniatkan dalam bahasa Arabnya mungkin usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati imaman. Ya, jadi kata-kata imamnya harus ada qoblal ihram. Jadi nanti sebelum atau ma'al ihram, sebelum takbiratul ihram selesai tempatnya. Kan niatnya di mana? Kalau niat dalam hati. Kalau talafud hukumnya sunnah, itu udah duluan dibahas. Jadi namanya niat itu fil qalbi, dalam hati. Ketika Allah, nah dalam hati niatin. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, makmum, imam, jadi imam karena Allah. Gitu. Cukup. Yang pertama adalah sholat Jumat. Orang yang jadi imam di dalam sholat Jumat, dia wajib hukumnya meniatkan bahwa dia menjadi imam di dalam sholat Jumat. Nah, kalau ada yang di antara kita jadi imam saat sholat Jumat, maka wajib menghadirkan niat menjadi imam. Wajib diniatkan. Ya kalau tidak berarti la tasihah, jadi tidak sah sholatnya. Ya. Jadi sama saja dia sedang munfarid, tidak berjamaah. Padahal sholat jamaah itu tidak sah kalau dikerjakan tidak berjamaah. Jadi ini yang pertama, yaitu sholat Jumat. Wajib yang menjadi imam itu meniatkan bahwa dirinya menjadi imam di waktu sholat Jumat tersebut. Wasaniyaha, dan ada pun yang kedua, al-mu'adatu, sholat yang diulangi lagi atau dikerjakan
dikerjakan 2 kali. Sholatnya sama tapi dikerjakan dua kali. Nah ini syaratnya lumayan banyak. Ada sekurangnya ada 12 syaratnya. Ya. Ada beberapa yang penting secara menyeluruh. Yang pertama adalah kaidahnya salat-salat yang bisa dimu'adah, yang bisa dibalik lagi atau dikerjakan 2 kali. Yang pertama adalah kaidahnya disebutkan oleh pengarang kitab, seluruh salat yang dikerjakan wahyal maktubatul mu'adatu aw nafilatan. Jadi baik salat wajib maupun salat sunnah yang dikerjakan yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Artinya salat yang yang dilakukan secara berjamaah itu boleh dimu'adah, boleh diulangi lagi. Nggak boleh kalau salatnya yang tidak biasa berjamaah. Contohnya salat sunnah yang tidak ada jamaahnya, ba'diyah, jadi ba'diyah maghrib. Nanti pulang ke rumah salat ba'diyah lagi, nggak boleh. Gitu. Ya, karena dia hukumnya asalnya tidak jamaah tapi munfarid. Salat sunnah yang biasa di jamaah, contohnya salat sunnah tarawih dalam bulan Ramadan atau witir di nisful pertengahan sampai akhir, itu boleh. Tapi witir-witir di hari-hari biasa karena tidak dikerjakan secara berjamaah dan tidak ada tuntunannya, maka tidak boleh diulangi lagi. Nah, kalau salat witir atau salat tarawih itu boleh nanti diulangi lagi. Misalkan udah sholat, nanti ada yang berjamaah, dia sholat lagi. Nah itu boleh. Atau sholat fardu di beberapa daerah, misalkan pernah lihat setelah sholat Jumat mereka mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Nah itu sholat zuhurnya itu mu'adah. Nah imamnya itu wajib meniatkan dia jadi imam. Atau misalkan udah berangkat nih ke masjid, udah sholat di sini, udah sholat, pulang ke rumah, istrinya mau sholat, anaknya mau sholat, kita sholat lagi jadi imam, boleh. Nah, itu diperbolehkan. Yang kedua syaratnya diperbolehkan itu waktunya masih ada waktu sholat itu. Jadi nggak boleh lewat dari waktu. Kan setiap waktu itu mafruḍah itu kan ada waktunya ya. Kalau masih ada waktunya maghrib berarti boleh. Yang sampai sudah lewat waktu maghrib, di waktu isya dia mengerjakan sholat waktu maghrib, nah itu nggak boleh, haram. Nah itu. Yang ketiga dilakukannya secara berjamaah. Jadi pengulangannya itu wajib secara berjamaah. Nah, jadi salat mu'adah itu yang boleh rata-rata orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang nyari pahala. Ya, biar dapat pahalanya lebih banyak dia mu'adah. Atau kita sholat sendiri tadi kan, nyari orang nggak ada. Pas sudah selesai sholat, datang temennya mau sholat apa? Bareng yuk. Nah, kemudian dia jadi imam. Nah maka ketika mu'adah orang itu sholat, maka wajib dia meniatkan jadi imam. Jadi niatnya, kalau dia niatnya tidak jadi imam, maka tidak sah sholatnya. Gitu. Niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Itu yang kedua. Ada juga yang berpendapat bahwa sholat witir itu nggak boleh di mu'adah walaupun hukumnya berjamaah.
Karena ada hadis tidak ada witir dalam satu malam. Nah, Allahu alam. Tapi rata-rata jarang ya di muadah sholat sunnah ya. Sholat wajib juga pernah nggak Pak sholat wajib gitu di sini sendiri terus pulang isinya mau sholat bareng jamaah gitu ya. Yang ada juga diburu-buru ya kalau gitu. Jadi kalau ini emang kelebihannya orang-orang luar biasa ya. Jadi untuk nyari pahala, nyari kelebihan. Nah itu yang kedua, sholat yang imamnya itu wajib meniatkan bahwa dia jadi imam. Wal manzuratu yang ketiga, wal manzuratul jamaah yang ketiga adalah sholat nazar berjamaah. Jadi kalau sholat nazar hukumnya wajib. Cuman yang harus diperhatikan kalau sholat nazar sholat wajib itu hukumnya nanti jadi gugur. Jadi jangan sampai misalkan kalau saya nanti berhasil gitu ya, cita-citanya atau harapannya gitu. Misalkan kata Pak Dul kalau ini udah berhasil nih bangunan sebelah udah ada keramiknya, nanti saya akan sholat zuhur. Nah kalau sholat zuhur mah nggak nazar juga hukumnya wajib, itu batal itu nazarnya. Nah makanya ada kata jamaahnya, harus dinajarkan lengkap sholat zuhur berjamaah. Nah jamaahnya itu yang nanti jadi hukum, karena hukum sholat berjamaah itu banyak pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan wajib. Ya, Allahu a'lam. Kalau mazhab Imam Syafi'i jelas mengatakan itu adalah sunnah muakkadah kalau salat berjamaah. Tapi nazarnya ini lebih diutamakan kepada hal-hal yang sunnah, sehingga hal yang aslinya sunnah ketika dinazarkan maka hukumnya berubah jadi wajib dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan maka hukumnya berdosa. Kalau niatnya mau sholat subuh mah nggak nazar juga hukumnya wajib, harus dikerjakan. Nah itu jadi dianjurkan ketika bernazar itu kepada hal-hal yang sunnah. Nanti sholat subuh 40 hari 40 malam saya mau berjamaah. Nah berjamaahnya nanti yang dihukumi, karena tadinya fardu kifayah jadi hukumnya wajib. Dan ketika dia sholat berjamaah dia jadi imam. Nih, jadi Padul itu nanti jadi imam waktu subuh. Nah maka ketika Padul jadi imam di waktu subuh itu karena di waktu nazar, maka dia wajib meniatkan bahwa dia niat jadi imam. Harus ada imaman. Itu jadi hukum membaca niat imamnya itu wajib, bukan sunnah lagi. Seperti halnya subuh-subuh di hari-hari biasa. Nah bedanya gitu. Jadi ketika kita ada nazar saat berjamaah, kebetulan jadi imam, tidak untuk menaikkan nazar kita jadi di waktu itu jadi imam, maka wajib menghadirkan niat menjadi imam. Apalagi nazar pada hal-hal yang makruh dan yang dosa. Bahkan kalau ini udah selesai, nanti saya mau mengundang dangdut gitu ya. Masjidnya haram ya, nggak boleh kayak gitu ya. Atau saya mau minum khamar gitu, nauzubillah. Hal-hal yang makruh aja tidak dianjurkan, apalagi yang haram. Nah, itu yang ketiga, dia wajib menghadirkan niat menjadi imam. Yang ketiga adalah ketika dia bernazar untuk berjamaah. Yang keempat, warabi'aha al-mutaqaddimatu fil matari. Jadi dalam rangka menjaga konsistensi berjamaah di masjid, biasanya atau ada kebiasaan ketika sudah gelap gitu, satu wilayah akan turun hujan atau banjir, maka imam masjid menyarankan kepada jamaah, contoh di maghrib,
Yuk kita sholat jamak takdim. Sholat isyanya ditarik ke maghrib. Jadi dilaksanakan di waktu maghrib. Karena cuaca udah di bagian sebelah sono udah kerendam banjir. Nanti kalau kita sampai isya dikhawatirin nanti nggak bisa dalam rangka menjaga konsistensi berjamaah di masjid. Maka imam masjid boleh mengumumkan pada jamaah, ayo kita sholat jamak takdim. Karena ini uzurnya adalah uzur syar'i fil matori, karena hujan udah lebat, angin udah kencang. Maka dimajukan sholat isya ke sholat maghrib. Tetap ngerjainnya 3-4, nggak bisa dikuasai saja. Maghrib mah dikuasai 1,5 orangnya, bisa. Tetap ngerjainnya sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Nah, ketika jamak takdim itu, orang yang mengimami di jamak takdim karena sabab mator, hujan, badai, atau turun salju, ya, atau dingin segala macam yang menyerupai mator, maka wajib menghadirkan niat menjadi imam ketika menjadi imam salat jamak takdim. Ya. Nah, dia wajib menghadirkan niat itu. Jika niatnya tidak ada imamnya, tidak imaman, maka nanti sholatnya tidak sah berjamaahnya. Seperti itu. Karena ini adalah 4 sholat di mana kita wajib menghadirkan niat menjadi imam. Kalau sholat fardu yang 5 mah imamnya nggak niat sholat jadi imam juga otomatis karena makmumnya sudah niat jadi makmuman, dan makmum wajib malah kalau yang itu ya. Kalau yang di sholat biasa yang wajib itu makmum niatnya menjadi makmum, kalau imam tidak. Di 4 tempat ini seseorang yang menjadi imam maka wajib menghadirkan niat menjadi imam. Yang pertama pada saat sholat Jumat, yang kedua sholat yang diulang dan itu dilakukan berjamaah. Yang ketiga karena nazar ya, karena nazar berjamaah. Yang keempat adalah sholat jamak takdim yang dilakukan karena uzurnya atau kesebab karena adanya hujan, ya. Itu faslun syurutul wallahu a'lam bis. Ini alhamdulillah ini cepat sedikit ya, alhamdulillah. Itu saja yang bisa disampaikan pada malam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi pembaca dan para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.